Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormatin dosen pembimbing utama saya, Pak Iswa Yudi Joko Supriyanto, SSI, MPD, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan hadir pada seminar hasil skripsi saya pada hari Jumat 31 Januari 2025 ini. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media pembelajaran integral main berbasis pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi, lipat 2 dan 3. Baik, ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan observasi dan juga cara serta pengamatan langsung di lapangan. Beberapa permasalahan yang saya temukan adalah ternyata pembelajaran kalkulus untuk materi integral lipat 2 dan 3 banyak yang menganggap sulit dan abstrak, terutama dalam dalam memahami konsep turun turunan dan integral yang menjadi dasar kalkulus multivariabel. Mahasiswa sering menghadapi kesalahan seperti ketidakpahaman konsep, kesulitan membaca soal, hingga kelemahan dalam proses penyelesaian masalah. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan presentasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Identifikasi masalah. Pemesan masalah. Apakah pengembangan media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah kalkulus multivariabel memenuhi kriteria valid? Yang kedua, apakah pengembangan media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah? Apakah mata kuliah kalkulus multivariabel memenuhi kriteria praktis? Tujuan penelitian, mengembangkan media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah kalkulus multivariabel yang valid. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah kalkulus multivariabel yang memenuhi kriteria praktis. Pembahasan bab kedua, ada tiga teori belajar. Teori belajar Tocqueville menjelaskan bahwa belajar adalah antara stimulus dan respon, atau dikenal sebagai teori SR Bohm. Ia mengemukakan tiga hukum belajar. Yang pertama, hukum kesiapan, yaitu tingkah laku lebih memuaskan jika individu siap melakukannya. Hukum latihan, yaitu asosiasi SR diperkuat dengan pengulangan. Yang ketiga, hukum akibat. Respon diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan dilemahkan jika tidak memuaskan. Teori kedua, teori belajar Piaget. Piaget tokoh psikolog kognitif dan konstruktivisme menyatakan bahwa pengembangan kognitif melibatkan satu skema representasi mental untuk mengorganisasi pengetahuan. Yang kedua, asimilasi, itu integrasi informasi baru ke dalam skema yang ada. Yang ketiga, akomodasi, yaitu menyesuaikan skema untuk menerima informasi baru. Yang keempat, organisasi, yaitu pengelompokan perilaku dan pikiran ke dalam sistem yang lebih konkret. Teori yang ketiga yaitu teori belajar Burner. Tiga tahapan pengembangan
intelektual. Yang pertama adalah enaktif, yaitu dari umur 0 sampai 3 tahun memahami melalui aktivitas terhadap objek nyata. Yang kedua, ikonik, yaitu di fase umur 3 sampai 8 tahun memahami melalui metode visualisme dan gambar. Yang ketiga, simbolik, yaitu pada fase umur 8 tahun sampai seterusnya memahami simbol, konsep abstrak dengan memahami bahasa dan logika. Ada juga pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi dengan situasi nyata, mendorong mahasiswa menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari untuk mempelajari yang bermakna. Kontekstual utama yang pertama adalah konseptualisme, yaitu mengetahui dibangun melalui pengalaman. Yang kedua itu intuit. Mahasiswa menemukan pengetahuan sendiri, merumuskan masalah, observasi, analisis, dan komunikasi. Yang ketiga, bertanya, mendorong diskusi dan berpikir kritis. Yang keempat itu adalah komunitas belajar, kolaborasi dan tukar pikiran, pemodelan, meniru model dan contoh yang diberikan. Yang kelima, refleksi, menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama. Yang keenam itu autentik, mengukur kemampuan melalui observasi dan tugas nyata. Teori pemecahan masalah, tahap pemecahan masalah, Polia. Yang pertama, memahami masalah, menentukan informasi yang diketahui dan dinyatakan. Yang kedua, perancangan permasalahan, menentukan rumus atau strategi yang digunakan. Yang ketiga, melaksanakan rancangan, menghitung dan menyelesaikan dengan benar. Yang keempat, memeriksa kembali, yaitu mengevaluasi hasil untuk memastikan kebenarannya. Penelitian terdahulu, Octavia, pada tahun 2020, pengembangan media pop-up book berbasis kontekstual, teaching and learning dalam pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, Lestari, 2021, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berbasis masalah kontekstual dan materi himpunan untuk memfasilitasi kemampuan. Yang ketiga adalah Kurota, pada tahun 2023, pengembangan media pembelajaran berbasis digital dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Rangka berpikir, permasalahan awal. Yang pertama, kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep dasar kalkulus. Yang kedua, anggapan sulit dan abstrak terhadap materi tersebut. Yang ketiga, terdapat beberapa tipe kesalahan dan penjelasan. Yang keempat, mahasiswa dengan belum biasa dengan soal tidak rutin. 5. Media pembelajaran kurang mendalami. Solusi pengembangan media pembelajaran integral diambil dari pengembangan model IDDA, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kolaborasi dengan media berbasis pembelajaran kontekstual dengan kelebihan yang pertama, pendekatan kontekstual mendorong mahasiswa aktif terlibat. Yang kedua, pemecahan masalah dalam pembelajaran mampu mengembangkan keterampilan mendalam. Yang ketiga, media pembelajaran integralmen yang dikembangkan dengan artikulat, menarik, dan interaktif. Harapan media integralmen pendekatan kontekstual valid dan praktis. Hipotesis penelitian.
Apakah pengembangan media integralment berbasis pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah memenuhi valid? Yang kedua, apakah pengembangan media integralment berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah memenuhi kriteria praktis? Masuk ke pembahasan bab ketiga. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan EDDA, Research and Development, model EDDA, Analysis, menggunakan Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tempat dan waktu di Universitas Muhammadiyah Semarang, Februari sampai April. Prosedur penelitian, model IDDA dengan desain uji coba skala kecil dan skala besar. Subjek uji coba populasi ada 40 mahasiswa, yakni 10 mahasiswa kecil dan 30 mahasiswa ujian lapangan. Untuk teknik dan analis, observasi rancangan, wawancara, angket, dan dokumentasi. Disertai dengan lembar validasi, validasi ahli materi, ahli media, respon mahasiswa, dan respon dosen. Analisis validasi ahli menggunakan rumus seperti ini dan analisis kepraktisan menggunakan rumus seperti ini. Masuk ke bab 3, hasil penelitian. Gambaran umum. Jenis penelitian dengan model pengembangan IDDA yang terdiri dari 5 tahap, tahap analyze, tahap desain, tahap development, implementation, dan evaluation. Lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah Semarang, subjek penelitian 10 untuk skala kecilnya, 30 untuk skala besar pada semester 5. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengetahui permasalahan awal dan wawancara, mengetahui lebih dalam dan juga dokumentasi. Untuk lembar validasi ahli media dan ahli materi, kevalidan, lembar akan respon mahasiswa dan dosen. Pembahasannya, kevalidan media. Media integral main valid setelah melalui proses validasi oleh ahli materi dan ahli media. Hasil valid menunjukkan nilai rata-rata 3,15 yang berarti media tersebut memenuhi kriteria valid dan layak digunakan untuk pembelajaran integral. Media ini mengadopsi pendekatan kontekstual, mendukung pembelajaran mandiri, dan mengaktifkan keterlibatan mahasiswa melalui komponen-komponen seperti rumus, pertanyaan, diskusi, pemodelan, dan penelitian autentik. Untuk kepraktisan media integral main, media integral dinyatakan praktis berdasarkan hasil uji coba pada 30 mahasiswa dan dosen dengan rata-rata respon 3,18 yang menunjukkan penelitian yang baik. Media ini membantu mahasiswa memahami materi integral dengan jelas dan meningkatkan keterlibatan mereka. Evaluasi tahap EDDA menunjukkan media ini valid dan efektif, serta dapat mengatasi kesulitan mahasiswa dalam mempelajari materi integral lipat 2 dan 3. Dan ini sekilas dokumentasinya. Kegiatan penelitian integral main kepada mahasiswa semester 5 untuk mengetahui apakah media integral praktis digunakan dalam pelaksanaan kalkulus. Kesimpulan, media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah memahami kriteria valid. Hasil validasi ahli media yakni 3,09 dan ahli materi 3,22 memperoleh nilai keseluruhan keduanya yaitu rata-rata 3,15. Maka media integral main berbasis pendekatan kontekstual valid. Yang kedua, media pembelajaran integral main berbasis pendekatan kontekstual
kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah memenuhi kriteria praktis. Hasil respon mahasiswa 3,16 dan dosen 3,21 memperoleh nilai rata-rata keduanya yakni 3,18. Maka media integral main memenuhi kriteria praktis. Yang ketiga, pengembangan media integral main berbasis pendekatan kontekstual terhadap pemecahan masalah materi integral lipat 2 dan 3 dikembangkan dengan model IDDA, memenuhi kriteria media yang valid dan praktis dapat digunakan dalam pembelajaran. Untuk saran, media integral main berbasis pendekatan kontekstual dapat dikembangkan dengan lingkup materi pembelajaran yang lebih luas. Yang kedua, media integral berbasis kontekstual dapat dimainkan dengan lebih banyak pemain yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.